Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, mahasiswa di 4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Ya, semoga tidak bosan, kita jumpa lagi PJJ ya di MKHI. Ya, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun saat ini berada. Nah, setelah pertemuan lalu saya berbicara tentang pengorganisasian evaluasi dan analisis hasil pengukuran. Hari ini kita akan berbicara tentang penanganan risiko dan pelaporan dalam kesehatan kerja. Materi ini cukup banyak nih bila dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya. Karena memang pembahasan penanganan risiko ini tugas Anda nanti di tempat kerja ya. Kita juga nanti akan banyak bersinggungan dengan aturan-aturan pemerintah seperti itu. Sebagai latar belakang, dunia industri semakin berkembang. Kita tahu kita sudah berada di revolusi industri 4.0 ya, di mana memang kemampuan sistem informasi itu secara virtual dengan modelnya digital. Nah, kemampuan sistem untuk membantu manusia ya, dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi itu secara menyeluruh. Ya. Ini berarti keamanan mesin ini harus diperhatikan. Kemudian siklus hidup produk juga harus dinilai ya, seperti HACCP. Nah, ini data ILO ya, penyebab kematian yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Cancer masih menjadi penyebab kematian terbesar 34%. Ya, ingat ini penyebab yang berhubungan dengan pekerjaan. Artinya ada bahaya potensial di tempat kerja yang dapat menyebabkan cancer dan ini porsinya besar nih, hati-hati. Nah, ini data ILO pengeluaran biaya untuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, terbesar adalah musculoskeletal disease. Nah, ya, jadi saya yakin nanti Anda kalau sudah berada di tempat kerja atau di perusahaan pasti menemukan atau sering ya ada pekerja itu datang keluhan itu mialgia, LBP, ya, CTS, tendinitis, osteoartritis, gitu kan, rheumatoid arthritis, itu yang memang nanti akan menghabiskan biaya kesehatan banyak itu. Nah, perusahaan itu melihat biaya kesehatan adalah biaya kerugian yang terlihat langsung. Jadi misalnya biaya pengobatan, kan, biaya santunan untuk pekerja, kemudian biaya rujukan, gitu kan, medical evaluation, gitu. Nah, belum lagi biaya yang tidak terlihat tuh, kerugian waktu, penurunan produktivitas, gitu kan, efek psikologis, kemudian juga reputasi, kan, reputasi perusahaan itu sangat-sangat penting, citra, gitu kan. Nah, tugas Anda nanti adalah menurunkan pengeluaran tersebut dengan program keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ini penyakit pada tenaga kerja ya, bisa Anda lihat saja. Nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, ini penyakit akibat kerja, gitu kan, bisa Anda baca ya, lihat kan ini memang terkait aturan nih, memang definisinya seperti itu. Ya, ini PAK, penyakit akibat kerja, ya, yang berhubungan pemajanan terhadap faktor-faktor yang timbul dari kegiatan pekerjaan. Ini penyebabnya, penyakit akibat kerja ya, sumber bahaya tempat kerja, kan, MSTS, proses produksi, cara kerja sembrono, sarana kerja, guarding, lingkungan kerja, fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, ya kita sudah bahas. Nah, ini tujuan ya, ini tujuan kesehatan kerja. Ini promosi pemeliharaan kesehatan fisik sampai nomor 5, nanti ada lagi nih. Silakan Anda baca. Nah, ini upaya pengendalian PAK. Ya, jadi untuk pengendalian PAK ini ada 4, ya, ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, gitu. Nah, untuk perbagiannya ini ada program-programnya seperti ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan atau nanti Anda di semester 2 ini untuk di
kesehatan kerja. Ini kita akan lebih banyak mendalami masalah ini. Kemudian pengendalian PHK, ini ada organisasi, lembaga, personal SDM, program kegiatan, ya ada 3, nanti kita breakdown. Untuk organisasi ini ya, untuk lega artisnya, arti dasar hukumnya, ini Permenaker 382, Permenaker 198. Ini pelayanan kesehatan kerja menurut 382 tadi, tugas pokoknya ini ya, dipimpin dan dijalankan oleh dokter kesehatan kerja. Jadi ada dokter perusahaannya untuk pelayanan kesehatan kerja. Nah, bentuknya seperti ini, ada 3 nih. Apa aja tugasnya? Menurut Permen 382 nih tugasnya, bisa Anda baca. Nah, ini ada laporan di sana. Ini 198 ya, JPK Tenaga Kerja, pelayanan lebih baik, kewajiban pelayanan kesehatan kerja tetap. Nah, ini personel ya, jadi memang untuk Permen 179 ini isinya tentang kewajiban latihan, hygiene, perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja ini bagi tenaga paramedis dan dokter ya, perusahaan. Ini aturan-aturannya. Makanya kadang juga teman-teman saya kalau sudah lulus itu ada lagi yang ikut pelatihan karena disuruh perusahaan. Kenapa? Ya karena perusahaan mau tidak mau harus patuh dengan aturan yang ini gitu. Dan namanya peraturan kalau tidak mengikuti akan ada sanksinya mereka gitu kan. Nah, kalian juga tuh ada di sini, ada di Permen ini ya, ahli K3 kimia gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan. Jadi artinya siapa melakukan apa gitu ya, petugas yang bertanggung jawab untuk mengendalikan apa gitu. Nah, kalian nih di SO nih ya, safety officer. Jadi untuk penemuan gangguan kesehatan itu bisa dari kalian gitu. Kalian kan WTS turun ke lapangan, kadang pekerja sungkan atau malas dia ke klinik gitu kan, jauh kliniknya gitu, atau mengganggu waktu kerjanya dia. Tapi kalau Anda datang, Anda sambil sebenarnya Anda program lain gitu kan, sambil tanya-tanya gitu kan, keluhannya gimana Pak, atau ada gangguan kesehatan nggak Pak gitu. Kalau kerja bising kayak gini suka denging nggak ke telinga gitu kan. Nah, di situ Anda nanti bisa menemukan gangguan kesehatan. Ini program kegiatan ya, jadi artinya nanti ya tugas Anda semua gitu ya kalau sudah di perusahaan. Nah, untuk syarat-syarat K3 itu memang bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Di sana itu disebutkan ada 18 syarat untuk penerapan keselamatan kerja di tempat kerja. Itu diantaranya itu ada mencegah kecelakaan kerja gitu kan, mencegah kebakaran, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, kemudian memberi P3 kecelakaan kerja gitu kan, nanti kalian selama pendidikan juga akan dilatih, dan memelihara kesehatan. Jadi artinya nanti yang sesuai dari undang-undang ini akan diberikan, atau memang Anda harus tahu dulu selama pendidikan kayak gitu. Jadi ketika nanti Anda di perusahaan, Anda sudah tahu Anda harus ngapain dan Anda sudah punya kompetensi yang memang ditulis di state sama 170 ini ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 gitu ya. Nah, kalau Permen 382 ini menjelaskan tata cara ya, tata cara penyelenggaraan dan sarana ya, melakukan pemeriksaan kesehatan kerja, pembinaan pengawasan lingkungan kerja, melakukan P3K dan lain sebagainya. Nah, kalau Permen 280 ini dia menjelaskan tentang kewajiban pemeriksaan kesehatan kerja. Ya, ada awal, ada berkala, ada khusus gitu. Kalau awal pre-employee sebelum masuk ya, pasti ada medical check up kan para pekerja ya, atau Anda nanti. Kemudian berkala itu sekurangnya 1 tahun sekali diulang gitu. Dan khusus ini kalau si tenaga kerja mau masuk setelah kecelakaan kerja. Ya, jadi sudah bekerja di situ gitu. Kemudian terjadi kecelakaan kerja, ketika dia mau masuk dia harus pemeriksaan kesehatan dulu gitu kan, tidak langsung masuk saja gitu. Nah, pemeriksaan kerja apa namanya, pokoknya kerjaan khusus gitu ya, atau dia sudah dirawat lebih dari 2 minggu itu ya. Kalau dirawat
dirawat lebih dari 2 minggu ya, dirawat lebih dari 2 minggu itu dia harus ulangin lagi gitu ya pemeriksaan, walaupun misalnya baru saja tuh dia medical check up kemarin bulan lalu gitu ya, 2 bulan lalu dia udah medical check up tahunan gitu kan, tapi dia dirawat lebih dari 2 minggu ya harus diulang, namanya pemeriksaan kerja khusus gitu ya, atau juga usia 40 tahun ke atas gitu ya, atau ada dugaan mengenai kesehatan pekerja. Biasanya ini OH gitu kan. Wah, saya curiga nih pekerja ini ada gangguan kesehatan, saya coba pemeriksaan kesehatan dulu deh gitu kan. Itu namanya khusus. Jadi tidak semuanya juga gitu kan harus diperiksa seperti medical check up yang lengkap gitu kan. Tapi hanya khusus apa aja yang menjadi concern-nya gitu. Nah, di Permen ini juga dituliskan untuk pemeriksaan kesehatan itu dilakukan oleh dokter ya. Jadi saya juga sambil sounding ke Anda kalau pemeriksaan yang tidak dilakukan oleh dokter itu hasilnya tidak valid, itu bahkan menyalahi aturan gitu ya. Nah, kalau bila menyalahi something bad is going to happen ya Anda tidak dilindungi oleh undang-undang. Ini pembinaan pengawasan ya, lingkungan kerja, ini bicara tentang aturan gitu ya. Jadi memang ada aturan-aturan yang kita tidak bisa lepas dari aturan karena kita nanti bekerja di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pestisida. Anda harus baca lagi untuk isinya gini. Dan asbes. Kalau misalnya di tempat kerja Anda nanti ada ini gitu kan, saya tidak tahu nanti misalnya Anda nanti harus bekerja di bidang apa, di industri apa. Tapi Anda harus tahu kalau bidang-bidang Anda itu pernah disampaikan ada aturan-aturannya gitu ya. Ini pelaporan penyakit akibat kerja. Ya, jadi dasar hukumnya banyak sekali ini gitu. Jadi kalau tidak melakukan kenanya banyak banget tuh gitu kan, pasal berlapis ini. Nah, ini penyakit akibat kerja dan penyakit yang berhubungan dengan kerja gitu ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dapat berupa penyakit akibat kerja, occupational disease ya. Ini juga tadi sudah disampaikan di atas. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan ya, related gitu. Jadi dia pencetus atau mempermudah atau diperberat, tapi dia bukan penyebab gitu ya. Kan penyebab ya. Karena memang kalau untuk penyakit akibat kerja ini susah gitu. Dia tidak ini kausal gitu. Maksudnya satu penyebab bisa menyebabkan PHK itu jarang, susah gitu kan. Ini pengertian ya, ini pengertian sebenarnya tadi sudah ada, silakan Anda baca. Ya. Nah, ini pneumokoniosis ini. Ini penyakit saluran pernafasan. Biasanya disebabkan oleh debu atau partikel yang masuk ya mengendap di dalam paru-paru. Nah, si penyakit pneumokoniosis ini banyak jenisnya nih. Ya tergantung dari jenis partikel atau debunya gitu, yang masuk atau terhisap ke dalam paru-paru. Nah, ini biasanya didapatkan di lingkungan kerja sih. Nah, ini heat stress ya. Ini Anda lihat nih di tempat Anda seperti ini, gitu kan. Artinya kalau Anda tidak turun ke lapangan, Anda tidak akan mengetahui, oh ternyata panas loh di tempat kerja sini gitu kan. Kalau Anda tanya sama pekerja sih dia ya biasa aja gitu kan, ya memang seperti ini Pak gitu kan. Memang saya dari awal memang begini Bu gitu kan. Dia tidak aware gitu kan. Tapi kalau Anda turun ke lapangan, Anda tahu dan bisa merasakan wah ini sesuatu yang tidak baik nih gitu kan. Ini noise gitu kan. Lihat apakah ada hierarki kontrolnya di sini kan, gitu. Ya organik solvent, ya bahan-bahan industri kimia kayak gini nih. Ini proses-proses kerjanya. Ya, Anda harus turun ke lapangan untuk melihat yang seperti ini. Ini juga ya lifting pushing ya, ini ergonomi. Ini nantilah kalian semester 3 ya, untuk ergonomi. Mental stress ya kita sudah singgung di bahaya psikososial. Mereka ya dengan pekerjaan repetitif yang seperti ini gitu kan tidak nyaman. Gitu. Apalagi kalau iklim kerjanya tidak baik. Nah, ini dermatitis akibat kerja. Nah, ini biasanya sih
di perkebunan, gitu ya. Karena memang dia lembab gitu kan, nursery gitu kan, nyiram atau menggunakan media-media tanam yang lembab gitu kan, tanah, kokopit gitu kan, serabut kelapa misalnya, seperti itu bisa menyebabkan seperti ini, kering gitu kan. Bisa berdarah kalau sampai ke dalam. Nah ini juga ya, ini kita lihat nih dari sini aja kan kita sebenarnya bisa analisis nih, itu kan apa yang berbahaya. Oh ini misalnya sebenarnya bising nih gitu kan, tapi manajemen taunya wah ini yang berbahaya adalah kecelakaan kerja gitu kan, kesabet gitu kan, atau batu terlempar kena putaran akhirnya nanti bisa mengenai pekerja ya, kecelakaan kerja gitu. Padahal kalau kita lihat ini bising gitu, ini bising. Kenapa tidak di misalnya ada air plug atau air muff ya, nggak ada kan di sini. Nah itu kan berarti masih belum ke address ini untuk PAK-nya. Tapi untuk kecelakaan kerjanya udah lengkap nih, ada boot, ada sarung tangan gitu kan, ada helm gitu. Nah ini vibrasi akibat kerja. Nah ini contoh untuk pekerja yang tangannya memang terpapar alat-alat kerja yang bergetar dalam jangka waktu yang lama ini. Ya, jadi memang dia potensi besar nih mengalami gangguan fungsi tangan. Ini seperti ini yang seperti Anda lihat nih. Ini namanya hand arm vibration syndrome (HAVS). Gitu. Jadi nanti dia kerusakan ini ke pembuluh darah, kehilangan sensoris secara permanen gitu ya. Kemudian kerusakan tulang dan ototnya itu menjadi lemah. Nah, biasanya ini kalau mau di medis gejalanya disebut fenomena Raynaud. Jadi memang vaskular itu tandanya pemucatan jari ya. Jadi jarinya itu mutih gitu dan menjadi dingin biasanya. Kemudian berubah warna jadi kebiruan. Ya, karena memang kurang suplai oksigen ke sana. Kemudian jarinya jadi merah, kemudian menghitam karena jaringannya mati udah kayak gitu, udah enggak bisa diapa-apain. Ini kalau sudah hitam kayak gitu ya terpaksa dibuang, kalau enggak dia akan menggerogoti ada jadi sumber infeksi. Nah perubahan warna ini dia kadang tidak selalu dialami oleh si pekerja. Nah, biasanya dia keluhannya itu tidak nyaman gitu kan. Pekerja kalau misalnya tidak merasa atau apa dia enggak ada ngeluh gitu. Tapi kalau sudah berubah warna gitu kan, wah sudah panik dia. Kenapa nih hitam? Tapi biasanya kalau yang seperti itu sudah terlambat. Nah ini ya, ini penyakit akibat kerja juga ini dari hasil ronsen. Kita lihat tuh ada benjolan gitu. Ini sudah keganasan ini, ya, fibrosis. Gitu. Nah kita tahu kalau yang seperti ini prosesnya lama gitu. Tidak hari ini bekerja besok ini muncul. Gitu kan. Jadi terpaparnya pun tahunan gitu, bisa puluhan tahun. Kayak itu makanya kalau Anda miss gitu kan, ada yang seperti ini berarti bertahun-tahun itu tidak terdetek tuh. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini kecelakaan kerja ya. Nah ini kalau yang seperti ini mudah buat Anda menentukan ini kecelakaan kerja kan. Nah, ini kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja gitu kan. Ya pasti Anda bilang kecelakaan kerja, nggak mungkin PAK kayak gitu. Karena memang kelihatan nyata jelas gitu kan. Ada darah gitu kan. Ini dia apa nih seragam apa coverall gitu kan, lengan panjang, kemudian lebih dari tangannya masuk ke dalam mesin yang berputar, ikut tangan apa sih si kain itu tadi masuk, si tubuh ini kan tidak bisa menahan, jadi ngikut gitu kan, ngikut akhirnya seperti ini. Nah kalau ini udah fatality. Nah, ini hubungan penyakit dan pekerjaan. Jadi penyakit akibat kerja, hubungan kerja, penyakit mengenai populasi pekerja. Ini perbedaan-perbedaannya. Bisa Anda baca. Ya, akibat kerja apa saja, hubungan atau related itu apa saja. Nah ini. Gitu. Nah ini Permenaker 25/2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan PAK. Ya digunakan menetapkan diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan PAK.
yang guna memperhitungkan kompensasi yang menjadi hak tenaga kerja. Jadi ada kompensasi untuk si pekerja kalau dia terkena PHK atau kecelakaan kerja. Gitu. Nah ini ada perhitungannya, pedomannya ini, gitu ya. Jadi Anda bisa tahu juga. Kalau kecacatan terkait penyakit akibat kerja biasanya dokter, gitu ya. Terpotong, misalnya jarinya satu, gitu kan. Nah itu ada hitung-hitungannya. Biasanya dokter, tapi kan tidak semua perusahaan punya dokter, gitu kan. Tapi kalau safety officer pasti punya semua perusahaan. Nah ini sistem pelaporan penyakit akibat kerja. Ya. Nah ini pelaporannya tadi udah banyak sekali dasar hukumnya. Gitu. Jadi hati-hati gitu. Ada audit atau ada komplain dari dinas tenaga kerja, ya, Binawas dalam hal ini pembinaan pengawas tenaga kerja. Kenapa nih tidak melaporkan perusahaan ini gitu kan? Nah Anda bisa kena tuh. Ini banyak banget dasar hukumnya yang dilanggar kalau tidak melaporkan. Nah, di sana juga ada per definisi. Kalau per definisi Anda bisa lihat sendiri lah, Anda baca ya. Kalau definisi. Ya, ini juga definisi. Ini juga ya, ini tahun 93. Nah, yang perlu Anda ketahui juga, laporan PHK ini paling lama 2 kali 24 jam. Setelah dibuat diagnosis. Jadi dokter sudah menyatakan, oh ini PHK. Nah, 2 kali 24 jam itu sudah harus dilaporkan kepada Dirjen Binawas ya, Pembinaan dan Pengawas Tenaga Kerja. Kalau di Balikpapan itu dia kantorannya di BLK di Sepinggan situ. Jadi dia bukan di itu ya, bukan di kantor dinas tenaga kerja gitu. Dia di BLK. Karena kalau Binawas ini dia provinsi gitu. Nah, Anda juga harus tahu gitu siapa PNS Binawasnya kayak gitu, Bapak siapa, punya nomor kontaknya. Jadi ketika nanti Anda menemukan atau dikasih oleh dokter klinik Anda, oh ini PAK nih kayak gitu. Nah, Anda sudah bisa langsung lapor ke mereka. Nah, ini kan site-nya jauh atau Anda susah transportasinya. Nah, akan ada hambatan. Wah, kalau 2 kali 24 jam nggak bisa nih kayak gitu. Nah, Anda bisa kontak langsung ke mereka gitu kan. Dulu pernah juga saya ada kenalan gitu kan di Dirjen Binawas, mereka lebih welcome dengan misalnya kita WA gitu kan. Jadi WA saja nih ada kasus gitu kan. Tapi laporannya tetap dilaporkan gitu. Tapi untuk laporan itu bisa saja nanti menyusul gitu kan. Tapi paling tidak ada informasi ke mereka kalau ini ada PAK ini by WA kayak gitu kan. Karena untuk mengirim laporan, wah saya harus jauh gitu kan. Saya harus nunggu ada transportasi dari site kayak gitu, itu kan menghalangi kayak gitu. Tapi kalau kita sudah inform ke mereka, ini mereka udah tahu gitu kan. Karena mereka juga buat laporan ke pusat. Nah, ini sistem pelaporannya. Ada kode-kodenya untuk formulir ini. Lebih mudah karena memang kita tinggal mengisi saja. Formulirnya pun ini dari mereka, gitu, dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita tinggal ikuti. Gitu. Maksudnya kita tidak perlu membuat format sendiri. Nah, kalau yang 1A1 ini untuk disimpan dokter pemeriksa. 1A2 ini ke perusahaan. Karena memang ada hal-hal yang terkait rahasia medis. Gitu. Dokter boleh tahu, tapi kan tidak boleh disebarluaskan. Gitu kan. Misalnya HIV, gitu kan. Si X di departemen Y misalnya terkena HIV gitu kan, apakah kalian boleh tahu gitu kan? Tidak gitu kan. Apakah semua supervisornya juga harus tahu kan? Tidak kayak gitu. Tapi dokter harus tahu. Kenapa? Karena ini buat pengobatannya dia, buat nanti dia bagaimana dia bekerja di sana, itu kan harus ada yang ngawasin kayak gitu. Tapi kan dokter juga tidak akan beritahu itu ke siapapun kayak gitu. Jadi ada laporannya tersendiri. Nah, ini formnya ya, 1B, 1C, 1D ini seperti ini.
Ini juga kode-kode POM gitu ya, keperluannya nih gitu. Pemeriksaan berkala khusus 2A2, dokter keperusahaan, 2B perusahaan disaster tingkat 2, 2C tingkat 1 gitu. 2D pusat kebinawas, 3 rasa medik lapor medik PHK, 4 laporan kegiatan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Jadi laporan-laporan kegiatannya juga dokter itu ada gitu kan, lakukan apa saja gitu kan. Anda bisa cari, Anda bisa tanya ke klinik perusahaan atau ke dokter perusahaan Anda gitu kan. Nanti formnya yang di kode 4 kayak gitu. Dokter yang kasih form kode 4 nanti dia tulis gitu, Anda lengkapi dengan berkas-berkas Anda gitu. Yang banyak ini itu kemudian dilaporkan. Nah, ini prosedur pelaporan PHK dan pengajuan jaminan kecelakaan kerja. Ya, jadi ada 2 jalurnya, ada yang dari ke Disnaker, ada yang ke BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 170 ini Disnaker. Gitu. Jadi dokter pemeriksa kesehatan ini pemeriksaan kesehatan awal berkala ditemukan PHK enggak ini? Gitu. Nah, kemudian dilaporkan ke Disnaker yang tadi. Kemudian juga harus dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Buat apa nih? Undang-Undang Nomor 392 nih. Jadi kalau dia PHK itu ada kompensasinya. Gitu. Nah untuk PHK ini memang nanti dokter lebih ke dokter kayak gitu. Bisa saja nanti oh ini PHK ternyata Disnaker atau pengawas nanti bilang kayaknya bukan deh kayak gitu kan. Berarti kan di situ ada perbedaan. Gitu. Nah itu bisa nanti diselesaikan di dokter penasehat di tingkat provinsi. Ya tidak apa-apa, misalnya Anda menyebutkan ini PHK kayak gitu, ya tidak masalah kayak gitu. Ternyata Disnaker bilang bukan gitu ya. Kalau atau dokter penasihat bilang bukan, ya tidak masalah gitu. Yang penting Anda sudah membuat laporan bahwa awareness dari perusahaan Anda, wih ini curiga PHK nih gitu. Dibandingkan wah slow-slow aja gitu kan ternyata PHK miss akhirnya. Nah, ini juga nanti kalaupun Anda merasa ini PHK, tapi kenapa ya dokter penasihat ini sampai dokter penasihat tingkat provinsi pun bilang ini bukan gitu. Anda bisa banding lah ya ke pengawas tingkat pusat ya. Jadi ada penasihat tingkat pusat. Di sana yang sudah Mahkamah Agungnya lah gitu kan. Jadi keputusan dari sana itu sudah bulat kayak gitu. Bisa saja. Tidak masalah. Gitu. Kenapa? Karena kalau di nyatakan PHK harus ada kompensasinya. Mereka pekerja, kita pun setiap bulan kan dipotong gitu kan untuk BPJS iuran bukan jam sostek, BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek ya. Karena itu buat kompensasi kalau misalnya kita sewaktu-waktu kita tidak tahu kan ada kecelakaan kerja atau malah PHK kayak gitu. Kasihan kalau sudah PHK tidak ada kompensasinya gitu kan. Ini acuan untuk pengelolaan data informasi kesehatan kerja pada pengelolaan data yang ada di Puskesmas ya. Kalau Anda biasanya memang ini lebih kepada Anda yang kerja di pelayanan kesehatan nantinya ya di Puskesmas, rumah sakit gitu kan. Ini sasarannya. Nah, ini klinik gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu, kalian bisa saja nanti ada yang bekerja di K3 rumah sakit ya atau di pelayanan kesehatan di mana gitu kan. Nah, ini juga harus mengetahui untuk pelaporan-pelaporan. Nah, ini ICD ini ya codingnya. Kalau di BPJS Kesehatan itu ada nama ICD-10, tapi kalau di BP Jam Sostek yang seperti ini, dia ILO. Ya. Nah, ini contoh aja. Misalnya ada keracunan logam. Keracunan logam kan terkait sekali akibat kerja ya kan. Pemaparan bising kan akibat kerja NIHR misalnya kayak gitu. Maka ini kode-kodenya. Ya, kode-kode penting. Memang sih untuk kesehatan ini nanti akan lebih kita banyak bahas di kesehatan kerja.
Ya, tapi paling tidak kalian juga harus tahu ada loh untuk poin-poin kalian sebagai SO nanti di tempat kerja gitu ya. Tidak selamanya ini dilakukan oleh dokter, ini dilakukan oleh perawat di perusahaan kayak gitu kan. Nanti ada nanti yang bersinggungan, artinya irisan di tempat kerja kayak gitu. Oh, saya memang SO gitu kan, tapi pekerjaan saya juga sangat-sangat terkait dengan OH seperti itu ya. Nanti bisa kita lebih dalami lagi di semester 2 ya, 2 kesehatan kerja itu, rasanya kesehatan kerja itu semester 2, sorry ya. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini ya, materi penanganan risiko kesehatan dan pelaporan dalam kesehatan kerja. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Jangan lupa belajar untuk UAS karena memang materinya cukup banyak ya. Baiklah, akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.